Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah Audit Sistem Informasi yang berjudul Audit Sistem Informasi Aplikasi E-commerce Shopee Indonesia. Next. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 anggota, yaitu Diana Mauna, Mayang Sari, Muhammad Aufal Ansari, Natasha Hairani, Rini Yuliani, dan Yeni Ermayana. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan untuk pembahasan pada bab pertama. Yang pertama mengenai latar belakang. Terdapat 5 resiko yang dihadapi pengguna Shopee, yaitu yang pertama tidak sesuai dengan gambar, barang diterima dalam kondisi rusak, kesalahan berupa warna, ukuran, dan jumlah, pesanan tidak terkirim karena hilang, serta penipuan. Pihak Shopee harus mengatasi masalah yang sering terjadi agar pengguna selalu merasa aman ketika berbelanja. Pengelolaan dan peningkatan pelayanan TI dapat dilakukan dengan audit sistem informasi. Audit sistem informasi pada aplikasi Shopee dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti berupa temuan yang menjadi pertimbangan untuk diperbaiki. Selanjutnya, batasan audit. Yang pertama, untuk studi kasus, aplikasi e-commerce Shopee Indonesia, divisi user and seller. Kemudian kami menggunakan framework COVID-5 dengan domain DSS atau Deliver Service and Support dengan subdomain DSS 02 dan DSS 03. Kemudian respondennya yaitu user Shopee Indonesia dan kuesioner menggunakan Google Form. Baik, untuk selanjutnya pada pembahasan tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh Muhammad Aufal Ansari. Kepadanya disilakan. Baik, berikut tentang COVID-5. COVID-5 merupakan kerangka kerja untuk mengukur serta memantau kinerja TI. Memiliki 5 domain dan 37 proses tata kelola dan manajemen. COVID-5 terdiri atas EDM untuk bidang tata kelola, dan di manajemen ada APO, BAI, DSS, dan MEA. Tingkat kapabilitas merupakan sebuah model yang menggambarkan bagaimana suatu proses di perusahaan berjalan. Apakah telah berjalan sesuai dengan harapan atau masih kurang sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan secara khusus. Untuk dapat meraih suatu tingkat kapabilitas, suatu proses cukup meraih kategori largely achieved atau L dan fully achieved atau F. Namun harus meraih kategori fully achieved untuk dapat melanjutkan penilaian ke tingkat berikutnya. Sebagai contoh, suatu proses untuk meraih tingkat kapabilitas 3, maka tingkat 1 dan 2 proses tersebut harus mencapai kategori F. Sementara tingkat kapabilitas 3 cukup mencapai kategori largely achieved atau L. Berikutnya, metode perhitungan. Dalam penelitian ini kami menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Skala yang digunakan terdapat pada tabel berikut, yaitu sangat setuju diberikan skor 5, setuju 4, dan seterusnya. Rumus menghitung nilai dan level kapabilitas sebagai berikut. NK dengan nilai kematangan pada proses TI, LP merupakan level percentage, NK dengan kematangan yang tertera pada tabel pemetaan jawaban. Kemudian rumus perhitungan tingkat kapabilitas. C sama dengan H dibagi JR dikali 100%. Dengan C merupakan rekapitulasi jawaban kuesioner capability level. Ini berasal dari STS, TS, RG, ST, atau SS di masing-masing aktivitas. Kemudian H, jumlah jawaban kuesioner capability level pada masing-masing pilihan jawaban. Kemudian JR adalah jumlah total seluruh responden. Saya kembalikan kepada Diana Mauna. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai bab 3 ini akan dijelaskan oleh Mayang Sari. Kepadanya disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pemetaan enterprise goals. Tahap ini dilakukan
untuk memetakan visi misi Shopee Indonesia dengan enterprise goals yang terdapat pada COVID-5. Pemetaan ini dilakukan ke dalam 4 perspektif BSC, seperti financial, customer, internal, dan learning and grow. Di sini dapat kita petakan seperti ini. Misalnya, Shopee Indonesia memiliki misi mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan nilai primer terhadap enterprise goals COVID-5 pada nomor 6, yaitu customer oriented service culture. Kenapa diberi nilai P? Itu menandakan bahwa keterkaitan tersebut memiliki hubungan yang dominan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu visi Shopee Indonesia menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia selaras dengan enterprise goals nomor 7, yaitu business service continuity and availability. Selanjutnya yaitu pemetaan IT related goals. Hasil dari pemetaan enterprise goals akan dipetakan lagi untuk menemukan tujuan IT yang ada pada COVID-5. Seperti pada tabel ini, enterprise goals nomor 6, customer oriented service culture, memiliki keterkaitan primer terhadap IT related goals nomor 7, yaitu delivery of IT service in line with business requirements. Selanjutnya, enterprise goals nomor 7, business service continuity and availability, memiliki keterkaitan secondary terhadap IT related goals nomor 8, yaitu adequate use of application, information, and technology solution. Pemetaan ini bertujuan agar dapat ditemukan proses atau domain mana yang paling dibutuhkan terhadap Shopee untuk diaudit sehingga mencapai tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mayasari. Next. Untuk pembahasan selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Yeni Ermayana. Kepadanya disilakan. Selanjutnya yaitu setelah tadi IT related goal dipetakan, maka dilanjutkan dengan pemetaan ke COVID-5. Hasil pemetaan IT related goal terhadap proses COVID-5 dapat dilihat pada tabel, yaitu yang pertama pada IT related goals delivery of IT service in line with business requirement itu selaras dengan DSS 03, yaitu manage problem. Kemudian yang adequate use of application information and technology solution itu selaras dengan DSS 02, yaitu manage service request and incident. Selanjutnya, pemetaan RACI chart. Adalah tingkatan yang terdiri dari responsible, accountable, consulted, and informed. COVID-5 menerangkan bahwa RACI chart adalah matriks untuk seluruh aktivitas atau otorisasi keputusan yang harus diambil dalam suatu organisasi yang dikaitkan dengan pihak atau posisi yang terlibat. Pada audit sistem informasi Shopee Indonesia ini, user merupakan pihak terkait yang akan dijadikan sebagai responden. Nah, pada tabel dapat dilihat bahwa key management practice-nya yaitu user dengan DSS 02 sampai 03 sebagai inform. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rini Yuliani. Kepadanya disilakan. 3.5 yaitu penentuan fokus area. Nah, untuk domain yang kami gunakan pada audit sistem informasi ini yaitu domain DSS yang berfokus pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya yang meliputi hal keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan, dan pengelolaan data yang sedang berjalan. Dan subdomain yang digunakan pada DSS itu berupa DSS 02.03, DSS 0205, DSS 03, DSS 03, 01, DSS 02 yaitu manajemen service request and incident, merupakan proses yang berfokus untuk
memastikan sebuah respon yang tepat waktu dan efektif pada permintaan pengguna, dan resolusi dari semua jenis insiden. Untuk DSS 0203, verify, improve, dan fulfill service request merupakan praktek untuk memverifikasi, menyetujui, dan memenuhi permintaan layanan. Yang ketiga yaitu DSS 0205, resolve and recover from incident, merupakan praktek untuk mengatasi dan memulihkan dari insiden. Selanjutnya DSS 03 yaitu manage problem, berfokus pada pengidentifikasian dan pengklasifikasian masalah dan penyebab serta menyediakan resolusi dengan jangka waktu untuk mencegah terulangnya insiden dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. DSS 0301, identify dan classify problem, merupakan praktek untuk mendefinisikan dan menerapkan prosedur untuk melaporkan masalah yang teridentifikasi, termasuk klasifikasi masalah, kategorisasi, dan prioritas. DSS 0302, investigate dan diagnosa problem, merupakan praktek untuk menyelidiki dan mendiagnosa masalah untuk menilai dan menganalisa akar penyebab masalah. Selanjutnya yaitu 3.6, yaitu rekapitulasi hasil kuesioner. Pada slide terdapat proses DSS untuk DSS 0203, 0205, dan DSS 0301 dan DSS 0302. Yang pertama ada proses DSS 0203 dan DSS 0205. Bagian sebelah kiri terdapat proses DSS 0203 yang memiliki 5 pernyataan dan setiap pertanyaan memiliki 5 bobot. STS berbobot 1, TS berbobot 2, RG berbobot 3, ST berbobot 4, SS berbobot 5. Untuk pernyataan A1 dihasilkan jumlah responden menjawab STS 0, TS 6, RG 25, ST 57, dan SS 12. Untuk skala Likert didapatkan dari total hasil jawaban responden dibagi banyak pernyataan, maka didapatkan untuk STS 0, TS 5,6, RG 20,2, ST 57,8, SS 16,4. Untuk nilai level kapabilitas didapatkan dari hasil skala Likert dibagi dengan nilai bobot. Maka didapatkan untuk STS 0, untuk TS 11,2, untuk RG 60,6, untuk ST 231,2, SS 82. Untuk kondisi saat ini didapatkan dari hasil level kapabilitas dibagi 100, maka didapatkan hasil 3,85. Untuk DSS 0205 dihasilkan kondisi saat ini 3,76. Maka untuk memperoleh hasil kapabilitas proses DSS 02, maka total kondisi saat ini pada kedua subdomain dibagi 2, maka hasilnya yaitu 3,80 untuk DSS 02, di mana rentan tersebut menunjukkan tingkat kapabilitas 4, yaitu practicable proses. Selanjutnya yaitu proses DSS 0301 dan DSS 0302. Untuk proses DSS 0301
menghasilkan kondisi saat ini yaitu 3,91 dan untuk di SS0302 3,86. Untuk memperoleh kapabilitas proses di SS03 maka total kondisi saat ini pada kedua subdomain dibagi 2 maka menghasilkan 3,85 untuk domain DSS 3, di mana rentang tersebut menunjukkan tingkat kapabilitas 4, yaitu practicable process. Terima kasih kepada Saudari Rini Yuliani. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha Hairani. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai analisis kesenjangan atau gap. Pada analisis kesenjangan ini, domain DSS 02 level kapabilitas ASIS-nya itu ada 4, to be-nya 5, gap-nya 1, dan DSS 03 ASIS-nya 4, to be 5, gap-nya terdapat 1. Selanjutnya rekomendasi pada DSS 02 capability level 4, hasil auditnya telah terkelola dengan baik. Kegiatan dalam melakukan pemprioritasan permintaan layanan dan insiden sesuai dengan kepentingan bisnis berupa Shopee bersedia dan siap merespon kebutuhan pelanggan. Shopee memberikan layanan yang cepat kepada pelanggan apabila terdapat pengaduan masalah. Shopee menerima kritik dan saran dari pengguna. Rekomendasinya, memenuhi permintaan layanan haruslah dipenuhi dengan rasa penuh tanggung jawab dan akurat. Mencari solusi terkait pencegahan penipuan dan perselisihan antara penjual dan pembeli. Pada DSS 03 capability level 4, hasil auditnya telah dilakukan dengan baik kegiatan pengidentifikasian, pengklasifikasian masalah dan penyebab serta menyediakan resolusi berupa Shopee mengidentifikasi solusi masalah dari pertanyaan yang sering diajukan. Yang kedua, Shopee memberikan instruksi yang jelas terhadap permasalahan yang dihadapi pengguna. Rekomendasinya, menyusun prosedur terkait penindaklanjutan masalah pada divisi internal yang bersangkutan. Pada bagian penutup terdapat kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulannya ada 2. Yang pertama, hasil perhitungan capability level pada domain DSS 02 yaitu sebesar 3,80%. Berada tingkat kapabilitas 4 predictable process dan DSS 03 berada pada rentang nilai 3,85% yang juga menunjukkan tingkat kapabilitas 4 predictable process. Yang kedua, rekomendasi telah dirumuskan sesuai dengan analisis gap untuk meningkatkan kapabilitas proses tingkat 5 pada domain DSS yaitu DSS 02 dan DSS 03. Selanjutnya saran. Yang pertama, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain yang berhubungan dengan tata kelola IT seperti Information Technology Infrastructure Library atau ITIL, The Open Group Architecture Framework atau TOGAF, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan domain proses selain pelayanan, yaitu seperti pada domain proses pengembangan dan penerapan. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Natasha Hairani. Baiklah, kesimpulan dan saran tadi sekaligus menjadi penutup presentasi kami kali ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih untuk segala perhatian dan mohon maaf untuk setiap kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.